Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Pada video kali ini saya akan mengkonfigurasi router MikroTik sebagai klien WiFi atau sebagai station. Oke, MikroTik yang saya gunakan kali ini adalah MikroTik dengan tipe RB951UI2HND. Saya akan mengkonfigurasi router MikroTik ini dengan menggunakan aplikasi Winbox. Winbox bisa di-download di websitenya mikrotik.com. Nah, di sini sudah tersedia Winbox. Kita buka saja aplikasi Winbox ini untuk meremote router MikroTik. Oke, sebelumnya router MikroTik sudah saya sambungkan ke laptop melalui Ether 2 di router MikroTiknya. Oke, jadi saya sambungkan ke laptop dengan menggunakan kabel LAN. Oke, makanya bisa di remote MikroTik ini dengan menggunakan aplikasi Winbox. Oke, ini MikroTiknya sudah muncul dengan tipe RB951UI2HND. Kenapa saya memilih RB951UI2HND? Karena MikroTik ini sudah disediakan port wireless atau port WLAN. Oke, saya akan meremote MikroTik ini dengan menggunakan MAC address. Oke, loginnya sebagai admin dan passwordnya kosong. Kemudian klik connect di sini. Nah, router MikroTik sekarang sudah berhasil di remote dengan menggunakan aplikasi Winbox. Untuk gambar topologinya kira-kira seperti ini. Jadi router MikroTik RB951UI2HND ini dihubungkan ke internet melalui wireless atau melalui WLAN 1 di router MikroTiknya. Kemudian dari Ether 2 router MikroTiknya dihubungkan ke laptop. Nah, kita akan konfigurasi di router MikroTik ini supaya MikroTik terhubung ke WiFi ya atau wireless client, dan setelah terhubung ke internet maka kita konfigurasi lagi di router MikroTiknya supaya laptop juga bisa terhubung ke internet melalui kabel LAN. Jadi kira-kira seperti ini bentuk topologi yang akan kita konfigurasi pada router MikroTik. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi MikroTik ini sebagai wireless client atau sebagai station untuk mengakses internet melalui WiFi. Oke, jadi MikroTik ini dihubungkan ke internet melalui WiFi atau wireless. Oke, kita lihat dulu di interface-nya. Di sini WLAN satunya belum aktif karena WLAN satu ini yang akan kita hubungkan ke WiFi. Oke, ini masih ada tanda silang di sini. Kita klik sekali, kemudian kita klik enable. Oke, WLAN satunya sudah aktif. Oke, sekarang kita akan konfigurasi WLAN 1 sebagai wireless client atau sebagai access point. Oke, kita klik WLAN 1 dua kali. Nah, di tab interface ini ada menu wireless. Oke, kita klik wireless. Supaya lengkap, di sini kita klik advanced mode. Oke, nah di sini kita akan konfigurasi WLAN 1 sebagai station atau sebagai client wireless untuk terhubung ke WiFi. Oke. Nah, untuk modenya sendiri di sini kita pilih station atau client wireless. Jadi dia akan menghubungkan ke access point dari WiFi. Kemudian bandnya adalah di sini kita pilih BGN. Kemudian channel width-nya 20 MHz. Untuk frekuensinya sendiri kita pilih salah satunya. Oke. Kemudian SSID-nya ini kita sesuaikan dengan SSID yang ada atau SSID WiFi yang kita hubungkan.
Nah, untuk menghubungkannya kita klik scan ya di sebelah kanan. Oke, klik scan, kemudian klik start. Nah, dia akan mencari WiFi yang ada di sekitar router Mikrotik. Oke. Nah, di sini akan muncul beberapa SSID yang ada di sekitar router Mikrotik. Nah, yang akan kita gunakan yaitu SSID IT Newbie. Ini adalah access point yang kita sambungkan ke router Mikrotik. Nah, kalau sudah klik connect. Oke, jadi SSID-nya sudah berganti namanya menjadi IT Newbie. Kemudian apply. Oke. Nah, supaya bisa terhubung ke WiFi, kita harus mengetahui passwordnya, dan passwordnya itu kita konfigurasi di router Mikrotik. Oke, sekarang kita masukkan passwordnya, klik menu wireless, kemudian klik security profile. Nah, kita tambahkan passwordnya ya, password dari WiFi yang akan kita hubungkan. Oke, namanya password. Nah, kemudian untuk modenya kita pilih dynamic case. Karena kita belum tahu security-nya yang ada pada access point, jadi ini kita checklist semua. Oke. Kemudian ketikkan di sini password dari access point tersebut supaya bisa terhubung ke WiFi. Sekarang kita ketikkan passwordnya. Oke, kemudian di WPA2 pre-search case-nya juga diketikkan dengan password yang sama. Oke, setelah selesai diketik, klik apply, kemudian oke. Nah, masuk lagi ke WiFi interface, kemudian klik WLAN 1, masuk ke konfigurasi wireless yang tadi. Nah, ini belum tersambung. Supaya bisa tersambung berarti security profile ini diganti dari default menjadi password. Oke, kemudian klik apply, kemudian klik OK. Oke, kita tunggu beberapa saat, maka akan muncul R di sini. Ini artinya running dan sudah bisa terhubung ke WiFi melalui WLAN 1. Oke, setelah terhubung ke WiFi melalui WLAN 1, sekarang kita konfigurasi IP address supaya bisa terhubung ke internet. Nah, jadi IP address di router Mikrotik ini kita konfigurasi sebagai DHCP client supaya memperoleh IP secara otomatis dari WiFi tersebut. Oke, karena WiFi tersebut memiliki DHCP server. Oke, kita konfigurasi IP DHCP-nya pada WLAN 1. Caranya yaitu klik IP kemudian DHCP client. Oke, klik tambah di sini, kemudian interface-nya WLAN 1, klik apply, kemudian oke. Nah, di sini statusnya sudah bound, artinya dia sudah memperoleh IP dan sudah terhubung ke internet. Kita lihat IP-nya. Oke, klik IP kemudian address, maka IP WLAN 1 adalah 192.168.43.9 diperoleh secara dinamik atau DHCP. Oke, kemudian kita lihat juga di IP root. Oke, untuk IP rootnya di sini memiliki gateway 192.168.43.1, kemudian IP DNS.
Nah, dynamic servernya yaitu 192.168.43.1. Nah, kita coba ping ke Google dengan menggunakan new terminal. Oke, ini tekan Ctrl C. Nah, selanjutnya kita ketikkan ping google.com. Maka di sini muncul size, TTL, dan time. Artinya dia sudah terhubung ke internet. Nah, sementara laptop belum terhubung ke internet. Kita coba ping. Oke, ping google.com. Enter. Jadi belum bisa mengakses internet. Nah, sekarang kita konfigurasi supaya laptop bisa mengakses internet. Nah, kita tambahkan IP pada Ether 2. Oke, ini kita close dulu. Oke, kita klik IP address. Kita tambahkan IP pada Ether 2. Kenapa Ether 2? Karena Ether 2 ini yang terhubung ke laptop. Nah, kita lihat di interface. Oke, ini Ether 2 terhubung ke laptop karena sudah run juga. Jadi ini Ether 2 melalui kabel. Oke, jadi kita tambahkan IP pada Ether 2. Klik add, kemudian masukkan IP pada Ether 2, yaitu 192.168.44.1/24. Oke, kemudian interface-nya Ether 2. Apply, oke. Kemudian kita ganti IP pada Ether 2. Caranya klik kanan di sini. Kemudian open network and internet setting. Kemudian change adapter option. Nah, di sini kita klik Ethernet. Klik kanan, kemudian properties. Internet protocol versi 4. Klik. Nah, di sini kita buatkan IP secara manual. Oke, 192.168.44.2. Karena tadi IP-nya memiliki network 192.168.44. Subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway 192.168.44.1. Karena default gateway-nya adalah IP dari router yang ada di Ether 2. Oke, untuk preferred DNS-nya kita samakan saja dengan DNS dinamis dari router, yaitu 192.168.43.1. Alternate DNS-nya di sini saya buat open DNS dari Google, yaitu 8.8.8.8.8. Oke. Oke, kita buka CMD, kita coba ping ke Google. Ternyata belum bisa. Jadi ada satu lagi yang perlu kita konfigurasi, yaitu NAT. Nah, sekarang saya akan konfigurasi NAT di Mikrotik supaya komputer atau laptop yang terhubung ke Mikrotik tersebut bisa mengakses internet. Oke, caranya klik IP, kemudian firewall, kemudian NAT. Oke, ini dia NAT. Klik tambah. Nah, sekarang kita tambahkan NAT-nya. Nah, diklik di tab general. C-nya adalah srcNAT. Kemudian out interface-nya adalah WLAN 1 karena WLAN 1 ini terhubung ke internet. Kemudian klik action. Nah, untuk actionnya klik masker. Oke, klik apply, kemudian oke. Nah, sekarang ini sudah kita konfigurasi.
Dan di sini juga sudah tersambung ke internet ya. Laptopnya sudah tersambung ke internet. Oke. Nah, sekarang kita ping ke Google melalui command prompt. Nah, ini dari pingnya sudah tersambung juga. Nah, sekarang kita coba browsing untuk mengakses internet. Oke, kita buka website detik.com, nyambung yahoo.com. Oke, sudah nyambung juga. Oke, demikianlah cara konfigurasi Mikrotik sebagai klien atau sebagai station. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.